Halo semuanya, kali ini Kopinus akan membagikan sebuah kisah inspiratif dari salah satu teman perjuangan Kopinus. Karena dia tidak ingin namanya diketahui oleh orang lain, maka Kopinus akan menceritakan kisah ini tanpa menyebutkan nama dari tokoh. Kurang lebihnya seperti itu. Selamat menyimak kisahnya teman-teman. Iya, jadi aku merupakan seorang penyandang disabilitas tunanetra total. Kondisi tunanetra totalku ini sebenarnya sudah aku alami sejak kelas 6 SD. Tapi ketika kelas 5, kondisi tunanetraku itu masih low vision. Jadi bisa dibilang bahwa semua ini bertahap gitu. Waktu kelas 5, aku masih bisa melihat cahaya, bisa tahu wajah orang, masih bisa baca buku kalau ada cahaya, dan aku juga masih bisa lari-lari ke sana kemari. Sebenarnya sih waktu kelas 4 itu aku sudah pakai kacamata minus. Tapi nggak tahu kenapa waktu kelas 5 SD, aku bangun-bangun merasa terdapat suatu perbedaan di penglihatanku. Kayak ada kabut yang semakin lama semakin menutupi. Sejak kelas 5 itu pun, kacamataku juga sudah tidak bisa aku pakai. Waktu kelas 5, aku masih belum tahu kalau aku tunanetra. Aku kira cuma kayak sakit mata biasa gitu. Aku kira mungkin cuma waktunya ganti kacamata aja. Jadi waktu kelas 5, aku melewati hari-hari seperti biasa. Walaupun sometimes, kalau mau belajar waktu kelas 5 itu harus terkena sinar matahari biar bisa baca. Kalau duduk di sekolah pun harus duduk di dekat jendela. Sedangkan waktu kelas 6 karena benar-benar total, jadi aku sekolahnya ya kayak cuma ikut-ikutan aja. Aku benar-benar gak bisa belajar sama sekali kayak anak-anak TK. Dan kayaknya orang tuaku nitipin aku ke guruku. Cuma aku gak tahu persis gimana dan kapan. Jujur, kalau aku sendiri sebenarnya nggak merasa takut atau bagaimana waktu penglihatanku beda, cuma shock aja. Tapi walaupun begitu, aku nggak langsung ngomong ke orang tuaku karena saking shocknya. Cuma mereka akhirnya tahu ketika aku disuruh buang buah busuk. Waktu aku ngambil dengan meraba-raba, almarhum ibuku langsung histeris dan udah kayak kejatuhan duka. Nah waktu itu aku nggak tahu aku harus ngerasa sedih atau bagaimana. Tapi mungkin lebih merasa seperti kaget atau shock. Ketika aku tahu aku jadi penyandang disabilitas tunanetra, aku jujur sih bisa menerimanya dengan mudah. Mungkin karena saat itu aku masih anak-anak, jadi aku cuma let it flow aja. Tapi aku dulu juga pernah berpikir sih seperti, kenapa ya aku harus menimpa ini? Cuma di situ yang hebat adalah support dari teman-teman aku. Dulu sahabatku pernah bilang, kadang Allah itu mengasihi kita ujian karena Allah itu sayang sama kita. Aku ingat banget dia ngomong gitu, dan di situ aku cukup terhibur. Aku nggak merasa bulian yang begitu buruk juga. Cuma emang pernah kalau bulian lewat ucapan, dan itu nggak buat aku sedih sih, tapi justru orang tuaku yang buat aku sedih sebenarnya. Aku oleh orang tuaku selalu dibatas-batasin. Jadi aku tuh nggak boleh kelihatan kayak orang tunanetra. Jadi nggak boleh ngeraba-raba gitu kalau jalan. Orang tuaku pun sering tengkar, mungkin gara-gara capek nyari pengobatan di mana-mana tapi nggak berhasil. Aku dulu nggak pernah dimarahin oleh orang tuaku, tapi sekarang aku jadi sering dimarahin. Penyebabnya sih karena aku bandel gitu kalau minum obat. Jadi aku bilang ke mereka kalau misalnya aku udah nerima semua ini. Tapi mungkin memang sudah waktunya mereka juga yang harus menerima bahwa aku tuh juga tunanetra. Tapi mereka bilang, jangan patahin semangat orang tuamu buat nyari penyembuhan, dan itulah yang membuatku down. Orang tuaku menerima secara bertahap. Jadi dulu sebelum kuliah, aku nggak boleh pakai tongkat dan selalu dicarikan tempat buat nyembuhin mataku. Ikut keorganisasian pun kadang juga sering dilarang. Sekarang aku sudah boleh pakai tongkat, tapi nyari tempat penyembuhan dan obat sih masih sering. Cuma aku sering bilang kalau aku lagi sibuk atau lagi ngisi KRS gitu. Aku berpikir bahwa aku diberi keadaan seperti ini karena ada rencana dari Allah. Mungkin sesuatu yang nggak aku tahu. Karena selama ini aku juga telah melakukan pencapaian yang aku sendiri nggak nyangka-nyangka. Misal seperti masuk UB. Jadi ini juga bisa membuatku menunjukkan kepada orang tuaku. Walaupun aku disabilitas, aku masih bisa kok. Jadi itulah yang membuat aku terdorong untuk selalu menyemangati diri dengan ayo jalan. Walaupun aku disabilitas, aku juga sering let it flow aja sih. Apa yang bisa aku lakuin, ya aku lakuin. Sehingga aku selalu berusaha untuk terus berjalan ke depan.